Fauzi. Saya Desa Maharani. Saya Devi Silataya. Saya Dila Muhammad Putri. Saya Desa Fitriani. Saya Alifa Bimbihan Toro. Saya Ismayati. Saya Farida Nurbanin Musna. Terima kasih. Biaya mutu adalah biaya untuk mendapatkan kualitas dan biaya akibat kualitas yang tidak terpenuhi. Biaya mutu mempunyai tipe-tipe. Yang pertama, tipe biaya pencegahan, di mana biaya untuk mencegah kegagalan produk, biaya untuk mendesain produk, dan sistem produksi yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu biaya penilaian, di mana biaya untuk mendeteksi kegagalan produk, biaya untuk pengujian bahan baku produksi seperti dalam proses dan produk jadi. Ada juga biaya untuk mendapatkan informasi tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, biaya kegagalan, di mana biaya apabila terjadi kegagalan produk. Biaya kegagalan memiliki internal dan eksternalnya, di mana biaya internal sendiri memiliki produk seperti cacat atau pengerjaan kembali, dan untuk eksternalnya terjadi setelah produk dijual seperti garansi, komplain, penurunan penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya ada total quality management, adalah pendekatan manajemen untuk meningkatkan kualitas di semua aspek perusahaan, seperti fokus pada kepuasan pelanggan dan efisiensi biaya, serta melibatkan seluruh pegawai dan manajemen dalam peningkatan mutu. Lalu di slide ini ada akuntansi untuk kerugian proses produksi dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Akibat dari kegagalan internal itu yang pertama ada biaya produksi yang rusak, itu menjadi beban perusahaan atau debit ke pengendali overhead pabrik atau BOP pengendali. Yang kedua itu jika produk yang rusak bisa dijual, maka hasil penjualannya itu didebet ke persediaan barang cacat atau rusak, atau di sini BOP pengendali total biaya produk cacat atau rusak dikurang persediaan barang cacat. Lalu di slide ini menjelaskan bagaimana sih cara menghitung biaya barang cacat dan membuat pelaporan harga pokok produksi pada sistem perhitungan harga pokok proses menggunakan metode rata-rata dan menggunakan metode FIFO. Untuk contoh soalnya tersendiri itu ada Deco Pottery Company memproduksi gelas kaca keramik yang dimana melalui dua departemen. Yang pertama itu ada pembentukan dan pelapisan. Di departemen pembentukannya sendiri itu gelas dibentuk lalu dibakar. Karena suhunya yang tinggi, beberapa gelas itu pecah dengan tingkat penyelesaian itu 100% untuk bahan baku dan 80% untuk biaya konversi. Gelas pecah yang tidak memiliki nilai sisa, gelas yang lolos proses ini dipindahkan ke departemen pelapisan. Lalu di departemen pelapisannya sendiri, pembakaran itu tidak terlalu panas sehingga jarang terjadinya kerusakan. Namun di beberapa gelas yang mengalami cacat pada lapisan keramik, gelas berkualitas baik masuk ke persediaan barang jadi, lalu sementara yang cacat masuk ke persediaan barang cacat. Kepersediaan barang cacat itu gelas bagus dijual seharga 2,5 per unit. Sedangkan gelas yang cacat itu 0,5 per unit. Yang tidak tertutup dari peninjauan penjualan barang cacat dibebankan ke overhead pabrik. Kita lihat di sini ada dua data, yaitu data produksi dan data biaya. Yang pertama, data produksi yang tersedia untuk bulan November, barang dalam proses persediaan awal untuk Departemen Pembentukan dengan bahan baku 100%, tenaga kerja dan overhead pabrik 60%, yaitu sebesar 4.000. Sedangkan barang dalam proses persediaan awal untuk Departemen Pelapisan dengan bahan baku 100%, tenaga kerja dan overhead pabrik 70%, yaitu sebesar 3.000. Unit dimulai di Departemen Pembentukan sebesar 21.000, unit ditransfer ke Departemen Pelapisan sebesar 19.000, unit diterima dari Departemen Pembentukan sebesar 19.000, unit ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 15.000. Unit barang dalam proses persediaan akhir untuk Departemen Pembentukan dengan bahan baku 100%, tenaga kerja dan overhead pabrik 30%,
yaitu sebesar 3.600. Sedangkan unit dalam proses persediaan akhir untuk Departemen Pelapisan dengan bahan baku 100%, tenaga kerja dan overhead pabrik 25%, yaitu sebesar 4.000. Unit cacat selama periode berjalan untuk Departemen Pembentukan 2.400, sedangkan untuk Departemen Pelapisan sebesar 3.000. Selanjutnya kita lihat data biaya untuk bulan November adalah sebagai berikut. Barang dalam proses prasediaan awal, ada biaya dari departemen sebelumnya di Departemen Pelapisan yaitu sebesar $1.396, bahan baku di Departemen Pembentukan sebesar $615, sedangkan di Departemen Pelapisan sebesar $196. Tenaga kerja di Departemen Pembentukan sebesar $366,40, sedangkan di Departemen Pelapisan sebesar $310. Dan untuk overhead pabriknya di Departemen Pembentukan sebesar $549,60, sedangkan di Departemen Pelapisan sebesar $310. Biaya yang ditambahkan ke proses dalam periode tersebut, bahan baku di Departemen Pembentukan sebesar $3.885, sedangkan di Departemen Pelapisan sebesar $1.520. Untuk tenaga kerja di Departemen Pembentukan sebesar $2.273,60, sedangkan di Departemen Pelapisan sebesar $3.718. Dan untuk overhead pabriknya di Departemen Pembentukan sebesar $3.410,40, sedangkan di Departemen Pelapisan sebesar $3.718. Pada soal ini diminta untuk membuat laporan harga pokok produksi dengan metode rata-rata dan metode FIFO. Untuk penyelesaiannya, pertama unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di Departemen Pembentukan. Yang pertama mencari bahan baku, 19.000 ditambah 3.600 dikali 100% ditambah 2.400 dikali 100%, maka menghasilkan 25.000. Untuk tenaga kerja, 19.000 ditambah 3.600 dikali 30% ditambah 2.400 dikali 80%, maka hasilnya yaitu 22.000. Yang ketiga ada overhead pabrik, 19.000 ditambah 3.600 dikali 30% ditambah 2.400 dikali 80%, maka menghasilkan 25.000. Kedua, biaya per unit Departemen Pembentukan. Untuk bahan baku, $615 ditambah $3.885 dibagi 25.000, menghasilkan $0,18. Yang kedua, tenaga kerja, $366,4 ditambah $2.273,6 dibagi 22.000, menghasilkan $0,12. Dan yang terakhir, overhead pabrik. Mencarinya yaitu $549,6 ditambah $3.410,4 dibagi 22.000, maka menghasilkan 0,18. Laporan biaya produksi Departemen Pembentukan dari Pottery Company untuk bulan November dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Unit dalam persediaan awal dengan bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, dan overhead pabrik 60%, yaitu 4.000 unit. Unit yang dimulai selama periode berjalan sama dengan 21.000 unit. Total unit yang tersedia untuk diproses 4.000 unit ditambah 21.000 unit. Hasilnya 25.000 unit. Unit ditransfer ke Departemen Pelapisan sama dengan 19.000 unit. Unit dalam proses akhir dengan bahan baku 100%, tenaga kerja 30%, overhead pabrik 30%, yaitu 3.600 unit. Untuk cacat dengan bahan baku 100%, tenaga kerja 80%, overhead pabrik 80%, yaitu 2.400 unit.
Kemudian menghitung dibebankan ke departemen biaya persediaan awal dengan bahan baku $615, tenaga kerja $366,40, overhead pabrik $549,60, maka totalnya adalah $1.531. Biaya periode berjalan dengan bahan baku $3.885, tenaga kerja $2.273,60, overhead pabrik $3.410,40, maka totalnya adalah $9.569. Total biaya dibebankan ke departemen pembentukan adalah $1.531 ditambah $9.569, hasilnya $11.100. Selanjutnya perhitungan unit ekuivalen. Bahan baku sama dengan 19.000 sebagai selesai dan ditransfer. 3.600 dengan bahan baku 100%, 2.400 dengan bahan baku 100%, maka 19.000 ditambah 3.600 ditambah 2.400 hasilnya adalah 25.000 unit ekuivalen. Tenaga kerja dan overhead pabrik 19.000. 3.600 dikali 30% hasilnya 1.080. 2.400 dikali 80% hasilnya 1.920. Maka 19.000 ditambah 1.080 ditambah 1.920 hasilnya adalah 22.000 unit ekuivalen. Selanjutnya perhitungan biaya per unit. Bahan bakunya $615 ditambah $3.885 dibagi $25.000, hasilnya $0,18 per unit. Total biaya bahan bakunya $4.500 dibagi 25.000 unit. Tenaga kerjanya $366,40 ditambah $2.273,60 dibagi 22.000 unit, hasilnya $0,12 per unit. Overhead pabriknya $549,60 ditambah $3.410,40 dibagi 22.000, hasilnya $0,18 per unit. Pertanggungjawaban biaya. 1. Biaya ditransfer ke departemen pelapisan 19.000 unit dikali $0,48, hasilnya $9.120. Catatannya, $0,48 adalah total biaya per unit gabungan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, itu 0,18 ditambah $0,12 ditambah 0,18. Yang kedua, biaya barang dalam proses akhir. Bahan baku 3.600 dikali $0,18, hasilnya $648. Tenaga kerja 3.600 dikali 30% dikali $0,12, hasilnya $129,60. Overhead pabrik 3.600 dikali 30% dikali 0,18, hasilnya $194,40, maka totalnya adalah $972. Yang ketiga, biaya unit catat dibebankan ke pengendali overhead. Bahan baku 2.400 dikali $0,18, hasilnya $432. Tenaga kerja 2.400 dikali 80% dikali $0,12, hasilnya $230,40. Overhead pabrik 2.400 dikali 80% dikali $0,18, hasilnya $345,60, maka totalnya adalah $1.008. Jadi total biaya yaitu $1.120 ditambah $972 ditambah $1.008, hasilnya adalah $11.100. Jurnal untuk mencatat transfer biaya dari departemen pembentukan yaitu barang dalam proses dari departemen pelapisan didebit sebesar $9.120. Pengendalian overhead pabrik didebit sebesar $1.008. Barang dalam proses
dari Departemen Pembentukan dikredit sebesar $10.128. Unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di Departemen Pelapisan, yaitu harga produksi dari Departemen Pembentukan 1.500 ditambah 4.000 dikali 100% ditambah 3.000 hasilnya 22.000. Bahan baku 15.000 ditambah 4.000 dikali 100% hasilnya ditambah 3.000 hasilnya 22.000. Tenaga kerja 15.000 ditambah 4.000 dikali 25% ditambah 3.000 hasilnya 19.000. Overhead pabrik 15.000 ditambah 4.000 dikali 25% ditambah 3.000 hasilnya 19.000. Untuk biaya per unit Departemen Pembentukan, harga produksi dari Departemen Pembentukan $1.396 ditambah $9.120 dibagi 22.000 hasilnya $0,478. Bahan bakunya $196 ditambah $1.520 dibagi 25.000 unit hasilnya $0,078. Tenaga kerja $310 ditambah $3.718 dibagi 19.000 hasilnya $0,212 dan overhead pabriknya $310 ditambah $3.718 dibagi 19.000 hasilnya $0,212. Baik, selanjutnya ada contoh mengenai jurnal laporan biaya produksi untuk Departemen Pelapisan. Di sini untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan itu terdiri atas HP atau harga produksi dari Departemen Pembentukan yang nominalnya sebesar $9.120 dibagi dengan 22.000 hasilnya sama dengan $0,478. Untuk selanjutnya ada bahan baku nominalnya di $1.520 dibagi dengan 22.000 hasilnya sama dengan $0,078. Untuk tenaga kerja sebesar $3.718 dibagi dengan 19.000 hasilnya sama dengan $0,212. Ada overhead pabrik di sini 3,718 dibagi dengan 19.000 hasilnya sama dengan $0,212. Untuk total biaya ditambahkan itu sebesar $800,078 serta untuk total biaya dibebankan ke departemen itu sebesar $20.288. Untuk hasil dari di atas ini yang 0,478 sampai 0,212 itu jika dijumlahkan dia totalnya di $0,98. Untuk pertanggungjawaban biayanya ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 15.000 dikalikan dengan $0,98 hasilnya sama dengan $14.700. Untuk barang dalam proses persediaan akhir terdiri atas HP atau harga produksi dari departemen sebelumnya yaitu 4.000 dikalikan dengan 100% dikalikan lagi dengan $0,478 hasilnya sama dengan $1.912. Untuk bahan baku 4.000 dikalikan dengan 100% dikalikan lagi dengan 0,078 hasilnya $312. Untuk tenaga kerja 4.000 dikalikan 25% dikalikan lagi dengan 0,212 hasilnya sama dengan $212. Untuk overhead pabrik di sini ada 4.000 dikalikan 25% dikalikan lagi dengan $0,212 sama dengan $212. Untuk ditransfer ke persediaan barang cacat itu 3.000 dikalikan dengan $0,50 hasilnya sama dengan $1.500. Untuk barang cacat yang dibebankan ke pengendali overhead biaya barang cacat sama dengan 3.000 dikalikan dengan $0,98 sama dengan $2.940. Untuk dikurangi nilai sisa dari barang cacat itu 3.000 dikalikan dengan $0,50 hasilnya sama dengan $1.500. Apabila ini dua dijumlahkan maka hasilnya
menjadi 1.440 dolar. Jika dihitung dari atas ke bawah, itu hasilnya 20.288 dolar untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada ayat jurnal untuk mentransfer biaya dari departemen pelapisan adalah sebagai berikut, yaitu terdiri atas persediaan barang jadi, persediaan barang cacat, pengendali overhead, barang dalam proses, dikurangi dengan departemen pelapisan. Untuk persediaan barang jadi nominalnya 14.700 dolar, untuk barang cacat 1.500 dolar, dan untuk biaya pengendali overhead pabrik itu 1.440 dolar. Dan untuk barang dalam proses dikurangi departemen pelapisan itu sebesar 640 dolar. Saat barang cacat dijual, ayat jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu untuk di debit ada kas atau piutang usaha sebesar 1.500 dolar dan persediaan barang cacat 1.500 dolar. Selanjutnya untuk penyelesaian soal di atas, unit ekuivalen setiap elemen biaya di departemen pembentukan adalah bahan baku sama dengan 4.000 dikali 0 ditambah 19.000 dikurang 4.000 ditambah 3.600 dikali 100% ditambah 2.400 dikali 100% sama dengan 21.000. Tenaga kerja sama dengan 4.000 dikali 40% ditambah 19.000 dikurang 4.000 ditambah 3.600 dikali 30% ditambah 2.400 dikali 80% sama dengan 19.600. Overhead pabrik sama dengan 4.000 dikali 40% ditambah 19.000 dikurang 4.000 ditambah 3.600 dikali 30% ditambah 2.400 dikali 80% sama dengan 19.600 biaya. Per unit departemen pembentukan sama dengan bahan baku sama dengan 3.885 dolar dibagi 21.000 sama dengan 0,185. Tenaga kerja sama dengan 2.273,6 dibagi 19.600 sama dengan 0,116 dolar. Overhead pabrik sama dengan 3.410,4 dibagi 19.600 sama dengan 0,174 dolar. Seperti contoh laporan biaya produksi metode FIFO untuk bulan November, dipertanggungjawabkan biaya transfer ke departemen pelapisan itu dari persediaan BTP awal sebesar 1.531 dolar. Tambahan penyelesaian BTP awal itu tenaga kerja 4.000 dikali 40% dikali 0,116 dolar sama dengan 185,6 dolar. Overhead pabrik 4.000 dikali 40% dikali 0,174 dolar sama dengan 278,4 dolar. Total BDP awal itu 464 dolar dimulai dari dan selesai di periode ini 19.000 dikurang 4.000 dikali 0,475 dolar sama dengan 707,125 dolar. Untuk total BDP awal itu tadi sebesar 1.995 dolar. Selanjutnya jumlah biaya ditransfer ke departemen pelapisan 9.120 dolar. Barang dalam proses persediaan akhir yaitu meliputi bahan baku 3.600 dikali 100% dikali 0,185 dolar sama dengan 666 dolar. Tenaga kerja 3.600 dikali 30% dikali 0,116 dolar sama dengan 125,28 dolar. Overhead pabrik 3.600 dikali 30% dikali 0,174 dolar sama dengan 187,92 dolar. Catat yang dibebankan ke pengendalian OP. Untuk total barang dalam proses persediaan akhir itu sebesar 979,2 barang. Catat yang dibebankan ke pengendalian OP itu ada bahan baku 2.400 dikali 100% dikali 0,185 dolar sama dengan 444 dolar. Tenaga kerja 2.400 dikali 80% dikali 0,116 dolar sama dengan 222,72 dolar. Overhead pabrik 2.400 dikali 80% dikali 0,18 dolar sama dengan 334,08 dolar. Untuk totalnya jadi 1.000,8 dolar. Total biayanya itu berarti jadi 11,100 dolar. Masih. Jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pembentukan adalah
Barang dalam proses departemen pelapisan $9.120. Pengendali overhead pabrik added debit sebesar $1.008. Barang dalam proses departemen pembentukan $10.128. Unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen pelapisan adalah harga pokok dari departemen pembentukan sama dengan 3.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikurang 3.000 ditambah 4.000 dikali 100% ditambah 3.000, hasilnya 19.000. Bahan baku sama dengan 3.000 dikali 0 ditambah 15.000 dikurang 3.000 ditambah 4.000 dikali 100 ditambah 3.000, hasilnya 19.000. Untuk tenaga kerja 3.000 dikali 30% ditambah 15.000 dikurang 3.000 ditambah 4.000 dikali 25% ditambah 3.000, hasilnya 16.900. Untuk overhead pabrik 3.000 dikali 30%, 15.000 dikurang 3.000 ditambah 4.000 dikali 25% ditambah 3.000, hasilnya 16.900. Biaya per unit departemen pembentukan, harga pokok per unit dengan pembentukan, harga pokok dari departemen pembentukan sebesar $9.120 dibagi 19.000 sama dengan $0,48. Bahan bakunya $1.520 dibagi 19.000, hasilnya $0,08. Tenaga kerja $3.718 dibagi 16.000, hasilnya $0,22. Untuk overhead pabrik $3.718 dibagi 16.900, hasilnya $0,22. Selanjutnya ada laporan biaya produksi Moto de Vivo untuk Deco Portary Company Departemen Pelapisan. Di sini ada schedule kuantitas persediaan awal dimulai di periode ini. Bahan baku 100%, tenaga kerja 70%, overhead 70% dan jumlah 3.000. Ditransfer ke Departemen Pelapisan 15.000. Terus biaya dibebankan ke departemen. Persediaan awal, harga pokok dari departemen pembentukan yaitu $1.396 dan bahan baku $196, tenaga kerja $310, overhead pabrik $310, dan total biaya di persediaan awal yaitu $2.212. Biaya ditambahkan selama periode berjalan. Harga pokok dari departemen pembentukan yaitu $9.120 dengan unit ekuivalen 19.000 dan biaya per unit $0,48. Bahan baku dengan total biaya $1.520, unit ekuivalen 19.000 dan biaya per unit $0,08. Tenaga kerja yaitu dengan total biaya $3.718 dengan unit ekuivalen 16.900 dan biaya per unit $0,22. Jadi ada overhead pabrik yaitu dengan total biaya $3.718, 16.900 unit ekuivalen dan $0,22 biaya per unit ya. Total biaya ditambahkan yaitu $18.076. Total biaya dibebankan ke departemen yaitu $20.228 dengan biaya per unit $1. Pertanggungjawaban biaya ditransfer barang jadi dari awal BDP awal yaitu $2.212
Tambahan penyelesaian BDP awal, tenaga kerja 1000 dikali 30% dikali $0,22 sama dengan $198. Overhead pabrik 3000 dikali 30% dikali $0,22 dikurang $198, hasilnya $396. Jumlah biaya BDP awal yaitu $2.608. Dimulai dari dan selesai periode ini 15.000 dikurang 3.000 dikali $1 dikurang $12.000 jumlah biaya ditransfer ke barang jadi yaitu $14.608. Barang dalam proses akhir. Harga pokok dari departemen sebelumnya yaitu 4.000 dikali 100% dikali dikali $0,48 dikurang $1.920. Bahan baku 4.000 dikali 100% dikali 0,08 dikurang $320. Tenaga kerja dikurang 4.000 dikali 25% dikurang $220. Biaya overhead pabrik yaitu 4.000 dikali 25% dikali $0,22 sama dengan $220. Ditransfer ke barang cacat 3.000 dikali $0,50 dikurang $1.500. Barang cacat yang dibebankan ke pengendali overhead. Biaya barang cacat 3.000 dikali $1 sama dengan $3.000 dikurangi nilai sisa dari barang cacat 3.000 dikali $0,50 sama dengan $1.500. 3.000 dikurangi $1.500 yaitu $1.500. Total biaya dipertanggungjawabkan yaitu total akhirnya $20,288. Selanjutnya kita masuk pada pencatatan akuntansi terkait proses produksi. Di sini terdapat 2 ayat jurnal penting yang harus kita catat. Yang pertama, saat biaya produksi ditransfer dari Departemen Pelampiasan, kita mencatat persediaan barang jadi sebesar $14.608, persediaan barang cacat sebesar $1.500, pengendalian overhead pabrik sebesar $1.500, kepada barang dalam proses Departemen Pelampiasan sebesar $17.608. Kemudian, saat barang cacat tersebut berhasil dijual, ayat jurnal yang dicatat adalah kas atau piutang usaha sebesar $1.500 kepada persediaan barang cacat sebesar $1.500. Kesimpulan dari materi yang kami dapat sampaikan yaitu biaya mutu dalam suatu perusahaan mencakup biaya pencegahan, penilaian, dan kegagalan yang semuanya berperan dalam meningkatkan kualitas produk serta efisiensi biaya. Konsep Total Quality Management atau TQM menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dalam menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam akuntansi biaya, barang cacat dalam proses produksi dapat mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi. Biaya produk yang rusak menjadi beban perusahaan. Namun, jika barang cacat dapat dijual, hasil penjualannya dapat mengurangi beban biaya produksi.